Saudaraku, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan renungan singkat pagi hari ini dengan tema berjaga-jaga dan berdoalah. Diambil dari Matius pasal 26 ayat 41. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara sekalian, masih dalam suasana Minggu Prapaskah, apa yang saya baca dari ayat firman Tuhan tadi itu adalah petikan dari sebuah kisah menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, lalu Tuhan Yesus pergi berdoa. Ketika murid ditinggalkan, tapi pada waktu Tuhan Yesus kembali kepada murid mereka tertidur. Lalu berhubungan dengan itu Tuhan Yesus katakan nats yang tadi saya baca, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang berkehendak, tapi tubuh lemah. Nah, saudara sekalian, apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu artinya tidak tertidur, atau dengan bahasa yang berkaitan dengan hidup rohani itu berarti harus selalu waspada, harus selalu dengar pada suara Tuhan, harus selalu mengingat kebenaran sabda Tuhan untuk hidup benar, untuk hidup baik, untuk melakukan kehendak Tuhan dengan segala kesungguhan dan ketulusan. Itu berjaga. Dan dalam teks ini dikatakan kita dinasihati untuk begitu. Tapi juga kita dinasihati untuk berdoa. Karena berdoa adalah suatu anugerah dari Tuhan untuk kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan membawa isi hati kita kepada Tuhan. Bisa berarti sebuah ucapan syukur, bisa berarti permohonan, bisa berarti sebuah kepedihan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, pada waktu murid-murid dalam momentum yang sangat mencekam itu, mereka tertidur. Lalu Tuhan Yesus katakan, berjagalah dan berdoalah. Dalam kehidupan ini, sebagai orang Kristen kita selalu punya semangat, keinginan, kerinduan, roh kita menyala-nyala. Kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Tetapi dalam situasi tertentu kadang-kala tubuh kita lemah. Berbagai keadaan menekan. Saya dulu dalam pelayanan saya ke berbagai tempat, saya selalu pergi dan membawa mobil sendiri. Saya setir sendiri, saya tidak pernah bawa supir. Kalau membawa supir hanya menyusahkan saya tidak konsentrasi. Jadi saya lebih senang bawa supir sendiri, apalagi kalau bawa supir itu berarti nanti biayanya ekstra tambahnya. Jadi saya sendiri, tapi akhirnya saya mengalami apa yang namanya tubuh yang lemah. Dalam banyak kesempatan, beberapa kali saya mengalami apa artinya keinginan, roh yang berkehendak, semangat yang membara, percaya diri, tetapi tubuh yang lemah. Kadangkala membawa kesusahan tersendiri. Pernah satu kali saya pulang dari Semarang jam 12 malam, lalu sampai di daerah Ambarawa jalan berliku-liku, dan saya membanting setir saya ke kanan karena jalannya berbelok ke kanan, tapi rupanya saya tertidur. Dan dalam 1 detik itu, saya lupa membanting setir ke kiri lagi. Tapi untungnya sebelum menghantam pohon itu, saya sadar dan saya banting ke kiri. Dan apa yang saya alami itu adalah karena tubuh lemah, lelah, kurang tidur, dan karena itu semangatnya ada, kemauannya tinggi, percaya dirinya masih kuat, tapi tubuhnya lemah. Dalam paparan rohani juga begitu, saudara sekalian. Tubuh kita kadang-kadang lemah oleh berbagai keadaan, situasi yang menekan. Apa yang ada dalam hati kita kadang-kadang mempengaruhi tubuh kita. Kalau hati kita gembira, kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau hati kita tidak bergembira, kita menjadi lemah. Dan kadang-kadang situasi membuat kita lemah. Dan tubuh yang lemah juga mempengaruhi hati. Jadi terjadi hubungan timbal balik di situ. Karena itu, saudara sekalian, kita dinasihati untuk berjaga, waspada, tapi juga berdoa. Jangan pernah lupa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita tidak berkata ya kepada pencobaan, tidak berkata ya kepada iblis, tapi supaya kita menang atas pencobaan dan hidup dalam kebenaran untuk Tuhan dan berguna bagi sesama. Tuhan berkati. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nasihat, supaya dalam hidup ini kadangkala rumit dan sulit yang kami hadapi, tolong kami supaya kami tetap berjaga, waspada, dan selalu berdoa. Itulah nasihat dari Tuhan Yesus. Karena kadangkala hati kami berkehendak, roh kami menyala-nyala, tapi tubuh kami lemah. Tolonglah kami supaya dalam hidup ini kami selalu tahu rahasia yang indah ini, yaitu berjaga dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.